Mommy sama Dedi baru saja pergi keluar. Pergi kemana? Samudra kembali duduk di atas kasur, mata bulatnya berkaca-kaca. Mommy Dedi pergi kok nggak ajak-ajak aku. Mommy nggak pernah ninggalin aku. Sayang, Natasha duduk dan mengusap rambut cucunya, mungkin hanya pergi sebentar. Ucap Natasha sambil menatap Prayoga meminta penjelasan. Kenapa mendadak sekali? Kemana mereka pergi malam-malam begini? Di tengah hujan lebat begini. Prayoga berdeham, meletakkan gelas di nakas dan naik ke atas kasur, duduk di sebelah kiri cucunya. Mata basah Samudra terus menatapnya seolah menuntut jawaban. Astaga, Prayoga ingin sekali mencium bocah lucu ini. Tak tega juga melihat cucunya menangis. Tapi demi mendapatkan cucu yang kedua, Prayoga harus tega pada cucu yang pertama. Lia, tadi Opa bertemu Mommy sama Dedi di depan. Mereka bilang ada acara penting di luar. Mungkin sekitar 2-3 jam baru pulang. Kalau mereka sudah pulang, Opa kasih tahu Samudra. Sekarang Samudra tidur di sini aja sama Oma dan Opa. Aku mau sama Mommy. Biasanya sebelum pergi, Mommy selalu bilang sama aku. Terus aku juga selalu diajak. Kenapa sekarang aku nggak diajak? Bukan nggak diajak, sayang. Tapi mungkin karena, oh iya. Itu diluarkan lagi hujan. Mommy sama Dedi Samudra takut Samudra kehujanan. Terus nanti sakit. Memangnya Mommy sama Dedi keluar naik apa? Kalau naik mobil kan nggak kehujanan. Astaga, bocah ini kritis sekali. Samudra ini tipe anak yang jika belum mendapatkan jawaban yang menurutnya masuk akal, dia tidak akan berhenti bertanya. Dan Prayoga suka sekali. Suka sifat Samudra yang kritis ini. Cocok jadi pemimpin. Masih kecil, tapi aura-aura pemimpinnya sudah terasa sekali. Sayang, Natasha mengambil alih pembicaraan saat Prayoga sudah kebingungan menjawab. Natasha yakin pasti ada sesuatu yang suaminya sembunyikan. Tapi nanti dulu. Sekarang Natasha harus membantu suaminya menenangkan cucu tersayang. Mommy sama Dedi tidak mungkin dengan sengaja meninggalkan Samudra. Percaya sama Oma, mereka mengkhawatirkan Samudra. Takut Samudra sakit karena masuk angin. Di luar sangat dingin. Gitu ya. Lia, jawab Prayoga cepat. Ya udah sekarang Samudra bobo lagi ya. Atau Samudra mau sesuatu? Opa ambilkan. Tidak. Aku tidak mau apa-apa. Samudra kembali merebahkan tubuh kecilnya di tengah-tengah kasur. Natasha menarik selimut sampai sebatas perut cucunya. Aduh cucu Opa, Prayoga dengan riang gembira langsung berbaring dan mengusap perut cucunya. Dulu Sagara kecil suka minta diusap perutnya sebelum tidur. Tidak mau, Samudra merapatkan tubuhnya pada Natasha. Natasha terkekeh, sementara Prayoga menipiskan bibir. Sedih mendapat penolakan ini. Tapi tidak apa-apa. Prayoga tidak akan menyerah untuk meluluhkan hati cucu tercinta. Bisa berbaring bersebelahan seperti ini sudah membuat hati Prayoga sangat senang. Pagi hari. Mas, geli. Dengan mata terpejam, Nadira mendorong wajah Sagara yang menciumi lehernya, satu tangannya juga tidak diam. Bergerilya di puncak atas dan sesekali turun menggelitiki perut dan turun lagi menjelajahi lembahnya. Mas, aku masih ngantuk. Sagara terkekeh, berhenti bergerak dan menyandarkan kepalanya di dada istrinya. Sekarang tubuh mereka diselimuti selimut tebal tanpa sehelai benang. Nadira kelelahan setelah dihajar habis-habisan suaminya. Dihajar bukan dalam konotasi negatif tapi dalam hal kenikmatan. Semalam, Sagara benar-benar meluluh lantahkannya. Sagara seperti singa buas kelaparan yang mendapat mangsa yang diidam-idamkannya selama ini. Ditambah lagi suasana semalam sangat mendukung. Hujan lebat di luar, suasana dingin, dan mereka saling menghangatkan di ranjang kamar. Bukan lagi menghangatkan, tapi membara bak lebaran api yang saling menyulut. Sakit tidak? Sagara mengecup pipi istrinya yang masih terpejam. Kamu jahat,
katanya pelan-pelan. Sagara terkekeh, percakapan ini mengingatnya saat mereka selesai berhubungan intim dulu. Nadira benar-benar luar biasa. Milikinya masih seperti perawan. Bahkan berapa kali Sagara meleset saat hendak memasukinya. Pun saat sudah masuk, sulit untuk ditembus. Sagara merasa seperti memperawani seorang gadis. Dan semua ini cukup memberinya jawaban, bahwa Nadira memang tidak pernah berhubungan intim selain dengannya. Sagara semakin merasa bersalah atas tuduhannya kemarin. Menyesal sekali menuduh istrinya sudah berhubungan intim dengan Jovan. Sayang. Besok aja, Mas. Aku masih capek. Sagara tersenyum. Siapa yang minta lagi? Sagara mengecupi pipi istrinya berulang kali. Aku mau bilang. Maaf soal sikapku kemarin. Maaf karena emosi aku melampiaskan dengan cara mencium Sonya di depan kamu. Maaf juga salah bicara dan menuduh kamu berhubungan intim dengan Jovan. Nadira membuka mata, menundukkan pandangan dan menatap wajah suaminya. Dia masih terus berbicara dengan tangan jahilnya memainkan puncak dada Nadira. Astaga, memangnya itu mainan? Mas geli tahu. Nadira menyingkirkan tangan nakal itu. Dimaafin nggak yang kemarin? Aku masih sakit hati sebenarnya. Maaf. Nadira memiringkan tubuh dan agak turun sehingga kini posisi wajahnya sejajar dengan wajah suaminya. Dalam hening Nadira memandangi wajah tampan di depannya ini, lalu mendekat dan mencium dahinya. Jangan diulangi lagi. Senyum Sagara kembali merekah. Mulai sekarang, jaga lisan kamu, bukan hanya padaku tapi juga pada semua orang. Setiap orang punya perasaan yang harus kita hargai. Sagara mengangguk, aku akan menuruti apapun yang kamu ucapkan. Apapun. Kecuali kita bercerai. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menuruti itu. Sampai kapanpun kita tidak akan bercerai. Sagara menatap dalam mata Nadira, mata cantik yang selalu menarik hatinya. Mata itu memancarkan pesona yang begitu dalam. Dalam tatapan mereka yang intens, Sagara merasakan kekuatan komitmen mereka satu sama lain. Aku tidak ingin kehilangan kamu lagi. Sudah cukup 6 tahun ini. Aku mohon. Dia tidak ingin mengalami kehilangan itu lagi. Pernikahan mereka adalah suatu ikatan yang tidak hanya mencakup janji-janji, tetapi juga kepercayaan yang dalam, cinta yang tulus, dan tekad untuk menjalani hidup bersama. Meskipun mereka mungkin menghadapi cobaan dan kesulitan, Sagara berjanji untuk selalu berjuang untuk menjaga pernikahan mereka tetap utuh. Aku mencintaimu. Sungguh. I love you so much. Sagara menarik istrinya dalam pelukan. Nadira memejamkan mata, merasakan detak jantung suaminya yang tenang. Dia menghirup dalam-dalam aroma maskulin yang selalu membuatnya merasa seperti di rumah. Dalam rengkuhan hangat ini, Nadira merasa nyaman dan aman, seperti tidak ada tempat lain di dunia yang bisa menyamai kebahagiaan yang dia rasakan saat bersama suaminya. Dalam keheningan yang nyaman ini, kata-kata mungkin tidak perlu diucapkan lagi karena cinta mereka terasa begitu kuat, seperti pesan-pesan yang terukir dalam hati mereka masing-masing. Mas, minggir dulu, aku mau ngeringin rambut. Sagara terus memeluk dan mengendusi aromanya. Perpaduan aroma sabun dan aroma wangi Nadira benar-benar candu untuknya. Sagara bisa betah berjam-jam hanya melakukan ini. Mereka baru selesai mandi. Sagara hampir hilaf melakukan itu lagi. Tapi, berhubung takut istrinya ilfil, Sagara tidak jadi melakukannya. Seks, bukan tujuan utama pernikahan mereka ini. Keberadaan Nadira lah yang paling penting. Tapi sebagai laki-laki normal, siapa coba yang tidak tergoda dengan istrinya, apalagi sudah lama tidak berjumpa. Sayangku, Sagara memejamkan mata dan menumpukan dagu di pundak sempit itu. Bisa nggak sih kita seharian kayak gini? Peluk kamu kayak gini. Yak. Kalau kita berdua di kamar yakin cuma pelukan doang. Nadira berhenti menyisir rambut yang sudah dia keringkan dan bersandar di dada suaminya.
Dengan tangan-tangan posesif Sagara masih memeluknya dari belakang. Memangnya apa yang bisa kita lakukan selain pelukan? Apa ya? Nadira tampak berpikir keras, main monopoli. Sagara terkekeh, ide bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau mainnya sambil ciuman nggak sih? Sambil dipangku dan lepas baju juga. Senyum Sagara mengembang jahil, sambil sesekali mengecup pundak Nadira. Sejak kapan ada aturan itu? Sejak sekarang. Aturan itu khusus dibuat untuk suami istri. Jadi, mau main sekarang? Kita bisa memulai dengan ciuman. Tawa Nadira semakin kencang. Ada-ada saja modus suami jahilnya ini. Bercanda, sayang. Besok, lusa atau kapan-kapan saja. Kita masih punya banyak waktu untuk bercinta sampai pingsan. Tapi sekarang jawab pertanyaanku dulu, dari semalam aku penasaran setengah mati. Sagara membalik tubuh istrinya, hingga kini mereka berhadapan. Untuk yang semalam, apa yang membuat kamu tiba-tiba berubah pikiran? Tiba-tiba memeluk dan menciumku. Please jangan bilang kissing you doesn't mean I love you. Kamu sama saja menikam jantungku 2 kali. Aku sudah sekarat sekarang, sayang. Sekarat apa sih? Nadira tersenyum dan mencapit mancung hidung suaminya. Aku masih ingat dengan jelas kamu bilang hubungan kita nggak punya kesempatan lagi. Tapi tadi malam kamu bilang mencintaiku, artinya kamu ingin kembalikan. Kayaknya semalam waktu aku nyusul kamu di halaman, aku kesambar petir. Terus tiba-tiba dapat pencerahan buat maafin dan kembali sama kamu lagi. Beneran kesambar petir? Tanya Sagara dengan wajah serius membuat Nadira tergelak. Sayang, serius. Haha, Nadira sampai ngakak. Padahal jelas-jelas hanya bercanda. Seandainya disambar petir pasti sekarang Nadira terbaring di rumah sakit. Astaga, memang susah bercanda dengan Ice Prince satu ini. Saat tawanya lepas mengudara tiba-tiba Nadira teringat sesuatu. Astaga, kenapa? Aku harus pulang sekarang. Pulang? Pulang kemana ini? Kita sudah ada di rumah sekarang. Aku dan keluargaku adalah rumahmu. Enggak mas, maksudku ke rumah Jovan. Harusnya aku pulang semalam. Aku berjanji setelah hujan reda aku akan pulang. MOMMYYYYYY. Di luar terdengar teriakan nyaring putra mereka. Nadira buru-buru menyelesaikan makeupnya. Ala kadarnya saja. Agar tidak terlihat pucat dan kelelahan. Semalam hanya tidur beberapa jam. Apalagi kalau bukan karena Sagara yang membuatnya begadang sampai malam. Sagara terus menyentuhnya dengan berbagai macam gaya. Astaga pipi Nadira sampai bersemu merah. Nyaris setiap sudut kamar ini menjadi tempat mereka memadu cinta. Di sofa, di kasur, di meja. Bahkan tadi pagi, nyaris lanjut di kamar mandi. Tidak jadi karena Nadira sudah kehabisan tenaga. MOMMYYYYYYY. DADDYYYYYY. Bruk, bruk. Samudra menggedor-gedor pintu dengan kuat sambil terus berteriak nyaring. Itu anak siapa sih suaranya udah ngalahin petasan. Sagara membuka pintu. Kenapa lama sekali buka pintunya? Samudra berkacak pinggang. Matanya menyipit kesal dan pipinya menggembung. Dia pikir dia menyeramkan. Sagara seperti melihat Nadira saat marah. Persis sekali seperti ini. Sayangnya Dedi. Sagara terkekeh dan menggendong putranya. Maaf ya, Dedi sama Momi baru selesai mandi dan siap-siap. Samudra tidur sama Oma Opa ya? Gimana? Suka tidur sama mereka? Suka, tapi aku lebih suka tidur sama Momi Dedi. Maaf ya. Semalam Momi sama Dedi ada acara penting. Nadira ikut bergabung bersama mereka setelah siap. Sayang, satu kecupan Nadira sematkan di pipi putranya agar tidak rewel lagi. Gendong-gendong. Samudra langsung manja minta digendong. Sama Dedi aja, Momi masih capek. Memangnya acara penting semalam, acara apa? Kok Momi sampai capek? Acara penting yang menguras tenaga dan keringat, sayang.
Anak kecil seperti kamu tidak akan mengerti. Mas, Nadira gemas, ingin sekali menabok suaminya. Ya udah nanti kalau Dedi pergi ke acara itu lagi. Aku ikut. Aku mau berkeringat juga. Sontak saja Sagara tergelak, sementara Nadira menggeleng-gelengkan kepala. Sudah bangun semuanya, Bu Emma menghampiri mereka, kalau gitu ayo sarapan. Makanan sudah siap. Samudra menatap mominya. Momi, kemarin sebelum kita pergi, aku udah janji sama Unchle. Kita nggak akan lama-lama di sini. Tapi semalam hujan. Terus aku ketiduran di kamar Oma sama Opa. Unchle pasti sendirian di rumah. Kasihan Unchle. Ayo kita pulang Momi. Dedi juga, ayo kita pulang. Ada rasa nyeri di hati Sagara mendengar Samudra mengatakan pulang. Seolah-olah rumah ini atau Sagara sendiri, hanyalah tempat persinggahannya. Namun, mengingat Jovan yang menemani Samudra sejak kecil, wajar Samudra sangat menyayanginya. Harusnya Sagara tahu diri dan sadar diri. Dia orang baru. Bisa dihitung jari kebersamaannya dengan Samudra. Meskipun statusnya ayah kandung, effortnya tidak sebanding dengan effort Jovan melindungi Sagara dan Nadira. Jadi, sabar. Semua butuh proses. Suatu hari nanti Sagara yakin dia bisa menjadi nomor satu di hati Samudra dan menggeser posisi Jovan. Momi, Dedi, kok diem aja ayo pulang sekarang. Aku ingin bertemu Unclejo. Lia, iya, kita pulang sekarang. Nadira menatap wajah suaminya dari samping. Lega mendengar jawaban itu. Sagara menepati ucapannya untuk tidak emosional dan lebih sabar. Setelah pamit pada orang rumah, Nadira, Sagara, dan putra kecil mereka ke dalam mobil disetiri oleh Bobby. Sini bentar, panggil Prayoga pada putranya. Prayoga mengajak Sagara berbicara agak jauh, membuat Natasha dan Emma melirik penasaran. Ada apa, Pak? Gimana semalam? Lancar. Apanya yang lancar? Sagara mengerutkan dahi. Ya apalagi kalau bukan itu yang semalam. Semalam apa sih, Pak? Pokoknya Papa berdoa semoga tadi malam ada hasilnya. Papa tidak sabar ingin menggendong cucu kedua. Prayoga tersenyum lebar, menepuk bahu putranya dan langsung masuk ke dalam rumah. Wait, jangan bilang semalam Papa. Sagara ternganga. Tadi malam dia tidak ingat apa-apa selain mencumbu istrinya. Sampai Sagara lupa dia berada di rumah orang tuanya. Pembantu atau siapa saja bisa memergokinya. Tapi ya sudahlah, mereka juga pasti mengerti. Toh Sagara dengan istrinya sendiri. Setelah berbicara dengan papanya, Sagara masuk ke dalam mobil. Duduk di kursi belakang bersama istri dan anaknya. Dengan posisi Samudra ada di tengah-tengah mereka. Natasha juga membawakan rantang berisi makanan yang disiapkan oleh Emma. Daripada nanti Nadira repot-repot masak atau membeli, lebih baik bawa makanan dari rumah saja. Apalagi Emma masak banyak. Nadira menyuapi Samudra di dalam mobil. Katanya sudah sangat lapar dan tidak sabar ingin makan. Sagara juga membuka mulutnya dengan lebar. Nadira terkekeh. Rasanya seperti dia sedang mengurus dua bayi. Aku dulu, Samudra membuka mulut lagi. Dedi sesuap aja belum. Kamu udah mau nyuap lagi. Kalau makan dikunyah dulu Samudra. Biar kerja lambung Samudra tidak berat. Minimal mengunyah 40 kali. Tidak mau. Aku maunya disuapi sekarang. Sagara tidak mau kalah dan membuka mulutnya lebar-lebar. Ya ampun kalian berdua ini. Nadira menggeleng-gelengkan kepala gemes. Oke, pesawat siap mendarat. Nadira meliuk-liukkan sesendok nasi dan lauk di udara. Lalu mengarahkan ke mulut Sagara. Sagara langsung berbinar-binar. Siap melahap suapan pertama istrinya. Namun Nadira justru melewati mulutnya dan mengarahkan ke mulut Samudra. Samudra dengan semangat tinggi membuka mulut semakin lebar. Namun saat sampai di depan mulutnya,
Nadira memasukkan sendok itu ke dalam mulutnya sendiri. "Lih," desis Samudra dan Sagara bersamaan. Mereka kompak melipat tangan di depan dada dan menyipitkan mata, kesal. Nadira tak kuasa menahan tawa. Mulutnya tidak mampu mengunyah dan brus. Tanpa sengaja menyemburkan nasi ke wajah dua laki-laki itu. "Momi, sayang." Mereka kompak protes. "Aduh, maaf. Hahaha," Nadira masih saja tertawa. Sagara mengambil tisu dan mengelap wajahnya lalu mengelap wajah dan baju putranya juga. Lalu mereka bertiga saling menatap. Dan sama-sama tertawa. "Sayang-sayangnya Dedi," Sagara mencium putra dan istrinya bergantian. Sekian menit perjalanan akhirnya mereka tiba di rumah. Dengan tak sabaran Samudra turun dari mobil dan berlari masuk ke dalam rumah. Uncle Jo, I'm home." "Uncle di mana?" "Sayang, hati-hati jangan lari-lari nanti kamu jatuh," peringat Nadira. "Gapala, sayang. Lari yang kencang. Kalau jatuh, Dedi obati." Sagara meringis dapat pelototan istrinya. Biar jadi kuat, Sagara mengedipkan mata dan menggenggam tangan istrinya. Nadira menarik napas dalam dan mengeluarkan perlahan. Diam-diam sejak dari perjalanan tadi, Nadira menyusun kalimat untuk berbicara dengan Jovan. Sejujurnya Nadira takut melihat respon Jovan nanti. Jelas Jovan pasti marah. Semoga saja setelah mendengar penjelasannya nanti, Jovan mau mengerti.